Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good afternoon, Selamat pagi, biar semangat terus. Ya. Yes. Pertama, terima kasih for all our alumni. Ada Kevin, ada Fani, ada Daud, ada Abi, ada Ilham dari mana? Kemudian ada Adit, ya. As I said in our group, kita akan mulai jam 12, tapi molor sedikit karena ada kendala teknis, ya. But overall we can start now, and sebagaimana juga di-share, kita akan mendengarkan pengantar dulu dari Ibu Martini sebagai Ketua Jurusan Bahasa Inggris, more or less 5 minutes. Nanti kemudian kita minta masukan dari alumni. You may talk maksimum 5 menit juga, masukan dari silabus yang sudah dikirim kemarin. Nah, kita mulai saja sekarang. Silakan dengan hormat kepada Ibu Martini. Welcome, Ilham. Buka aja maskernya, Ilham. Masih di klinik? Hari di klinik? Speakernya di mute. Mute-nya dulu, unmute ayah. Masih di klinik, Ilham? Masih, Pak. Oh, masih, oke. Oke, nanti jadi harus pakai masker, Pak. Oh, standarnya ya, oke. Baik, nanti reintroduce yourself dan sekaligus where are you now, setelah Bu Martini aja ya. Masing-masing pas ngomong nanti reintroduce, lalu where are you now. Basically your position, what you are doing. Thank you. Oke, let's welcome Ibu Martini. Please, Ibu. Thank you, Pak. Iya. Ini sebelum kita masuk, kita record ini dulu enggak? Siapa yang bisa merecord itu? Enggak? Kita bisa record. Oke, record. Siap. Record. Recording langsung. Kayaknya hostnya, kayaknya Pak Wira yang bisa merecord. Pak Wira bisa record ini, Pak Wira. Secara ini, Pak. Oh iya. Oh, real jalan. Oke, skip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan dulu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pagi ini kita bisa berkumpul, dan juga pada Nabi Muhammad SAW sebagai role model bagi kita dalam menghadapi kehidupan ini, dan juga terima kasih banyak kepada Pak Asfi yang sudah menghadirkan acara ini, yang alhamdulillah Pak Asfi sampai sekarang terus berkomunikasi dengan para alumni kita, jadi kita bisa mengumpulkan dalam waktu yang singkat. Dan juga terima kasih banyak kepada Pak Wira, juga kepada mungkin Pak Riki juga ada di sini ya, yang sudah memfasilitasi untuk mengadakan Zoom ini. Dan tidak lupa kepada teman-teman para dosen, ini kita saling ketemu, sekalian kita kumpul lagi dengan para alumni. Dan yang khususnya adalah para alumni, ada Ilham, ada Fani, ada Daud, ada Hafi, dan juga ada Kevin. Ya, jadi ini kayaknya dengan Ilham udah lama sekali. Ini Ilham angkatan berapa ya? 2011, Bu. 2011 ya. Jadi udah lama sekali Ilham. Tadinya Ibu ragu ini Saiful apa Ilham, kata Pak Asfi ini. Ilham, Bu. Jadi mungkin agak beda mungkin, Bu. Buka. Karena sudah makmur jadi agak berubah lagi. Makmur ya, Bu. Jadi sebelum kita mulai, mungkin Ibu sampaikan dulu tujuan dari FGD ini. Jadi karena kita politeknik, jadi kalau Ibu mengambil istilah dari Pak Sugeng kenal ya, yang dari Nema Malang. Kalau Anda ingin jadi seorang linguis, itu maksudnya universitas. Kalau Anda ingin jadi seorang guru, maksudnya itu ke FK. But kalau Anda ingin terjun ke dunia industri, Anda maksudnya ke politeknik. Begitu juga dengan bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi bahasa Inggris untuk politeknik ini adalah bahasa Inggris yang berkaitan dengan industri bahasa. Jadi Anda ingin jadi seorang writer, Anda ingin jadi seorang penerjemah, apakah Anda ingin jadi seorang
pembaca berita itu memang masuknya ke politeknik. Dan alhamdulillah di Sumatera Barat yang ada seperti ini baru kita di politeknik yang bahasa Inggrisnya seperti ini. Nah, artinya adalah jurusan kita ini memang kaitannya erat sekali dengan dunia industri. Dan dengan adanya dengan adanya kondisi sekarang, adanya pandemi sekarang, jadi setiap institusi pendidikan itu memang harus mengevaluasi, ya, apakah kurikulum yang sudah ada sekarang itu masih cocok enggak dengan apa yang dibutuhkan dengan industri. Jadi memang itu makanya politeknik, kalau istilahnya Mas Menteri sekarang itu harus ada kawin antara industri dengan institusi pendidikan politeknik. Atau kalau istilah awal-awal politeknik berdiri harus ada link and match, ya, between dunia industri dengan dunia pendidikan. Sehingga apa yang kita ajarkan kepada mahasiswa itu betul-betul yang dibutuhkan oleh industri. Kalau kita mungkin tidak terlampau masalah, ya, tapi coba Anda bayangkan kalau di teknik mesin, politeknik sudah menggunakan mesin ini, tetapi industri jauh lebih cepat menggunakan mesin yang lebih lebih up to date, ya, dan itu harus link and match. Sehingga makanya setiap mahasiswa politeknik itu diharuskan untuk magang di industri. Intinya adalah seperti ini. Mahasiswa tidak hanya belajar di kampus, tetapi juga harus terjun langsung ke industri. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kurikulum itu harus di-upgrade terus, ya. Dan kalau masukannya hanya dari kita, dari buku teori, dari dosen-dosen dan segala macam, tentu bisa jadi kurikulum yang kita terapkan itu tidak link nanti dengan industri. Untuk itu, dalam pengembangan kurikulum harus ada masukan dari alumni yang sudah terjun langsung ke lapangan, dan juga harus ada nanti dengan user. Ini nanti minta tolong juga Pak Asmi ini mencari user kita adakan lagi nanti FGD seperti ini dengan user juga, dengan pengguna lulusan kita. Ya. Nah, untuk kali ini ada yang bertanya ke Pak Asmi, kenapa kami, Bu? Kenapa enggak yang lain? Dan semuanya memang kita pengennya semua, ya Pak Asmi. Yes. Tapi mungkin bertahap. Nanti kita bikin lagi sesi seperti ini dengan alumni yang lain, ya. Dan memang kita kemarin ini memang pesan ke Pak Asbi tolong yang latar belakang pengajarnya itu berbeda. Jadi itu yang ingin kita ambil untuk masukannya. Jadi itulah kenapa kita mengadakan FGD hari ini, untuk mendapatkan input-input dari para alumni. Apa sih yang apakah yang sudah kita ajarkan selama ini memang sudah dibutuhkan oleh industri yang Anda geluti selama ini, atau kalau kurang tolong beri masukan. Dan kemarin kita juga sudah menyampaikan mata-mata kuliah, ya Pak Asdi. Ya. Dan sudah dibaca dan mungkin ada masukannya. Mungkin itu saja dari jurusan Pak Asdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Bu Martini. I think it is clear bahwasanya clear ya. Yes, totally clear. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya sekitar Januari atau Februari, sebetulnya saya juga ikut FGD, diminta sebagai narasumber di FISIP untuk kurikulumnya, itu dari industri. Dan itu memang ketika kita kasih masukan, orang FISIP yang notabene jurusan ilmu komunikasi, mereka S1, S2, S3-nya bahkan ilmu komunikasi, ketika mendengar dari praktisi kaget-kaget, oh ada juga ya, ini perlu ternyata ya. Maka sekarang kita yakin dari alumni akan bisa memberi masukan juga terhadap kurikulum kita. Nah, maka beberapa waktu ke depan kita minta mulai dari siapa dulu untuk memberi masukan, sekaligus reintroduce yourself. Iya. Karena sudah ada perubahan. Kevin rambutnya udah panjang. Tidak perlu Komdis nggak ikut. Iya betul. Mungkin dari Kevin dulu ya. Kalau di layar ini Kevin yang paling atas. Silakan Kevin, kenalan ulang sama angkatan berapa, lalu silakan masukannya terhadap yang nampak sama Kevin, atau apa yang Kevin temui di industri dari apa yang Kevin pelajari di kampus. Silakan Kevin.
apa yang perlu Pak lo? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Kevin Dinda Pratama, angkatan 2014 di Politeknik Negeri Padang, jurusan Bahasa Inggris. Jadi saat ini saya bekerja di salah satu media televisi di Jakarta. Jadi saya bekerja di divisi scriptwriter di program Insert. Sebagai apa, Kevin? Scriptwriter nih. Oh, scriptwriter, oke. Iya. Jadi ya banyak sih hal-hal baru di dunia film yang saya temukan yang waktu pada masa perkuliahan tidak saya temukan gitu kan. Dan juga sih ilmu-ilmu baru juga yang saya dapatkan dalam membuat sebuah skrip gitu. Jadi saatnya sih lebih baik untuk lebih baiknya lebih dimatengin lagi untuk para mahasiswa cara penulisan sebuah skrip agar dapat karena tidak perlu untuk terlalu banyak bridging-bridgingan, karena lebih baik langsung ke poinnya saja gitu. Bisa diberikan contoh, Kevin, misalnya Kevin yang menulis skrip itu tentang apa gitu? Oh, ini menulis skrip tentang gosip sih, Mem. Ya. Sehingga bahasanya harus itu ya, bahasanya harus komunikatif dan Ya, komunikatif. Mengurangi bridging tadi ya? Iya, beri. Iya. Jadi karena memberikan informasi kan, jadi nggak perlu terlalu berbelit-belit bahasanya, jadi langsung ke to the point, ke masalahnya. Jadi mungkin maksudnya Kevin, tolong dibetulkan kalau salah. Ini mungkin yang diajarkan selama ini bikin skrip formal, terlampau formal gitu ya. Iya, terlampau Mungkin formal. ditambahkan juga yang bahasa-bahasa yang kekinian gitu, seperti itu ya. Iya. Oh. Jadi biar nggak terlalu mono gitu, Mem. Kevin membuat skripnya di apa? Acara apa? Acara insert. Divisi apa tadi? Ya, Mem? Divisi apa? Di kreatif, cuman di bidang scriptwritersnya. Kreatif. Ya. Betul. Kevin sebagai script. Iya, Mem. Iya. Kira-kira mata kuliah apa saja yang ada hubungannya di situ, Kevin? Yang terpakai lah di Kevin. Yang terasa sekali. Mata kuliah kayak mata kuliah writing sama public speaking juga terpakai juga sih, Mister. Communication skill? Sangat terpakai, Mister. Oh, sangat terpakai. Karena selain sebagai scriptwriter, tugas kreatif juga kadang terjun langsung ke lapangan untuk menjadi reporter gitu, cari berita. Oke. Jadi kayak communication skill, public speaking itu sangat membantu, Mister. Oke. Speaking. Mungkin kalau ada ibu lain pada dosen yang ingin bertanya ke Kevin. Halo, siapa? Ya, Email? Belum ya? Pak Pasdi. Yes. Ada bunyi-bunyi. Pasdi, boleh Pasdi mau nanya Pasdi? Oke, silakan email. Tadi kan Kevin bilang kalau Kevin scriptwriter ya. Iya. Yang terpakai dari kuliah pertama ini yaitu writing,
writing ya, jadi reporter. Nah, tadi Kevin juga bilang kalau seandainya di skill writingnya, berarti maksud Kevin di sini alangkah lebih baiknya untuk materi yang dikasih ke adik-adik yang sekarang itu mungkin penulisan berbagai macam tulisan ya, karena mungkin yang selama ini didapat di perkuliahan kita lebih banyak naskah-naskah yang seperti kata Bu Titi tadi, naskah-naskah formal. Jadi dengan penulisan naskah-naskah yang lebih kekinian. Jadi berbagai macam naskah ya Kevin ya. Misalnya naskah gosip, cerita, naskah bagaimana audiensnya anak muda gitu. Jadi lebih ke situ ya. Iya, men. Oh iya, oke. Terus kalau selain tadi maksudnya naskah kekinian, bridging, kira-kira apa lagi untuk writing yang harus ya kepake banget sama Kevin? Gimana, men? Kurang jelas. Oh iya, kira-kira kalau seandainya bagian writingnya yang kepake banget sama Kevin sekarang itu skill apa saja? Dan di lapangan Kevin kira-kira menemukan hal-hal yang baru yang selain yang sudah diberikan di kampus apa? Mungkin pas pada angkatan saya mungkin kurangnya pelajaran praktek itu, mem. Oh, prakteknya. Kurang langsung terjun ke lapangan gitu untuk tugas-tugasnya atau gimana. Jadi, mungkin agak awal-awal agak kaku, agak gimana gitu. Kenapa? Mungkin belum terbiasa. Sekarang udah biasa ya. Sekarang udah biasa. Harus biasa. Iya, harus biasa, lebih sering aja untuk langsung terjun ke lapangan gitu, mem. Kalau untuk tools yang kita gunakan, sarana prasarana yang kita gunakan atau ada yang berbeda antara apa yang ada di kampus dengan ada yang di situ, misalnya ada toolsnya gitu. Ada enggak? Mana, mem? Hanya peralatan. Ya. Scriptwriter itu hanya butuh apa kan? Butuh komputer aja ya. Iya, cuma komputer aja, mem. Ya, jadi enggak ada sesuatu yang baru ya. Enggak. Iya. Dan sih untuk sumber sih, mem, informasi mungkin harus lebih diperbanyak. Jadi misalnya kayak narasumber terus lebih baik lebih dari 1 atau 2 gitu. Oh. Jadi informasinya lebih mendalam gitu. Sumber. Jadi misalnya kayak lihat yang bikin tugas-tugas video atau cari informasi lah, lebih baik narasumbernya lebih dari 1 gitu. Referensinya ya. Ya, referensinya. Oke. Mungkin cukup dulu Kevinnya, nanti kita mix lagi dengan yang lain. Kita thank you Kevin. Nanti tetap Kevin akan kita mintain kalau ada banyak. Okay, go next to the most beautiful alumni for this session. The sessions, only this session. For this session ya. Next session mungkin ada alumni cewek yang lain. Okay. Silakan Fanny, reintroduce yourself. Where are you now? Angkatan berapa? And something you feel very useful in your field from our jurusan. Okay, so good afternoon everyone. I'm Fanny. So I'm from the angkatan 13 ya, angkatan 13. Sekarang Fanny sebagai safety trainer untuk perusahaan Samsung C&T, bergerak di bidang dunia konstruksi, dan Fanny khusus untuk trainer yang di bagian safety-nya. Selama Fanny sebagai trainer hampir 2 tahun di sini, yang benar-benar ilmu yang benar-benar useful itu adalah public speaking also. Kemudian communication skill itu pasti, karena Fanny memang harus bertemu dengan banyak orang, kemudian berikan pelatihan terhadap orang. Jadi yang benar-benar terpakai adalah di dunia itu. Mungkin kalau untuk bagian script dan itu tuh tidak terlalu ya, tapi yang benar-benar terpakai adalah communication skill, kemudian juga itu tadi public speaking. Nah, public speaking. Dan mungkin yang dari Fanny pribadi, selama Fanny berkuliah,
yang kurang yang agak seperti kurang itu adalah performance ketika kita melakukan public speaking, kemudian juga body language, lalu bagaimana bahasa yang harus kita gunakan ketika kita mungkin bertemu audiens kita lebih besar atau lebih tua, kemudian juga mungkinnya lebih muda atau mungkin seangkatan. Kemudian juga bagaimana body language itu juga penting. Kemudian bagaimana bahasa yang digunakan sehingga tidak terlalu ibarat introduce-nya tidak terlalu panjang, lebih pesan dan penyampaiannya tuh lebih dapat gitu. Mungkin lebih bahasanya lebih luas, singkat, padat. Nah, itu yang mungkin bisa diadaptasi untuk jurusan kita. Keren. Silakan Bapak Ibu sambil kalau ada yang mau ditanyakan. Satu lagi, Sir. Lagi. Okay. Latihan membuat presentasi bagaimana yang semenarik mungkin itu penting banget. Oke. Karena Fani di sini sebagai trainer, otomatis Fani juga harus membuat materi. Jadi bagaimana cara Fani bisa mempresentasikan materi Fani sehingga menarik, sehingga tidak membuat orang mengantuk. Apalagi di sini durasi trainingnya itu nggak ada yang sebentar, seenggak-enggaknya tuh ada yang 1 jam lebih gitu kan. Jadi bagaimana presentasi yang kita tampilkan itu benar melampaui poin pentingnya saja, kemudian juga lebih menarik. Jadi para attendance itu attentionnya tuh ke kita, full ke kita. Jadi membuat bahan presentasi gitu, Fani. Yes, ya. Materi training ya? Yes, untuk materi. Lagi kalau misalnya walaupun nanti ini mungkin ada alumni nanti di perusahaan lain, ketika mereka harus membuat presentasi kan dia juga harus bagaimana nih caranya membuat presentasi yang lebih menarik, menjual gitu, lebih menjual. By the way, Fani belajar ini juga nggak? Ice breaking juga nggak? Ya, atau ada. Ice breakingnya? Ice breaking. Tapi kalau ice breakingnya kita sih nggak terlalu, karena kan kita lebih banyak ke teknis ya? Yes, kita lebih banyak ke praktikal. Kita lebih banyak ke praktikalnya aja. Karena kan itu menyangkut masalah keselamatan para pekerja di dalam. Jadi itu lebih banyak ke praktikal itu sendiri. Oke. Itu keren tuh kerja Fani sekarang itu kan yang mengenai itu kan? Safety trainer ya? Safety trainer. Kan sekarang itu yang dibutuhkan sekarang itu. Iya, jadi safety trainer gitu. Ya, betul. Dan bertanya Pak Asdi dari Silakan Bu Dini. ya. Oke. Pan, Yes, ma'am. apa pemakaian bahasa Inggrisnya gimana? Karena di sini native Fani kebanyakan orang Korea, jadi ya kita nggak pakai terlalu formal sih, ma'am, untuk bahasanya. Jadi hanya saja bagaimana cara penempatan dan cara penggunanya itu biar sampai ke native kita itu. Karena di sini kebanyakan bos itu orang Korea, jadi mereka pun juga nggak terlalu fluent English sekali. Jadi bagaimana cara penyampainya tuh nggak terlalu formal. Tapi kalau rating, Fani akui kepake di sini. Fani akui grammar itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Bagi ketika harus menulis report, menulis ketika ada accident misalnya ada terjadi accident nih di dalam site, otomatis kita mau nggak mau kan harus bikin accident report kan untuk laporan sama klien. Nah itu memang kepake sih. Jadi bahasa reportnya bahasa Inggris. Yes. Oh, mantap. Fani pun kadang di sini kalau yang Fani safety yang Fani kasih training itu nggak cuman orang lokal aja sih, native-nya misalnya kayak orang Korea itu ada yang masuk ke dalam, tetap Fani harus pakai bahasa Inggris mau nggak mau. Berarti Fani memberikannya in English juga? Iya, in English juga, mem. Full in English itu. Tapi kalau seandainya ada orang Indo, ya mau nggak mau bilingual Fani jadinya gitu. Bilingual Fani mau nggak mau. Jadi soal presentasi itu ada harus ada bahasa Inggris, ada yang dibeli. Oke. Cool. Ya, gitu. Kerjaan gitu.
Mohon ininya nama perusahaannya apa ya? Samsung CNT. Jadi Samsung ini kalau Mem dahulu dengar, Samsung ini perusahaan elektronik. Jadi Samsung itu banyak sebenarnya, Mem. Ada yang Samsung Engineering, ada yang Samsung Elektronik, ada cuma 2 itu. Jadi kebetulan elektrik nggak ya? Ya, elektronik juga. Ya, jadi Samsung Elektronik sama Samsung Engineering. Kebetulan di Indonesia itu yang baru datang ke Indonesia itu adalah Samsung Engineering, tapi itu di 20 tahun yang lalu. Nah, di Samsung Engineering ini sekarang ada lagi anak bawahnya, namanya adalah Samsung CNT, Construction and Trending. Dan ini merupakan salah satu proyek mereka. Jadi ini kalau dihitung sih proyek mereka yang paling terbesar di Asia Tenggara ya ini di sini di Karawang. Khusus untuk bagian konstruksi. Fani, kalau Mem boleh tahu yang bekerja di sana dengan latar belakang bahasa Inggris selain Fani ada ya? Nggak ada, Mem. Oh. Background mereka itu rata-rata adalah K3, kebanyakan, kemudian teknik industri, kebanyakan, dan yang bahasa Inggris sih backgroundnya cuma Fani sendiri, Mem. Kalau D3? Yang D3 cuma Fani. D3 di bahasa Inggris itu cuma Fani sendiri, selebihnya S1 Enviro, lingkungan, teknik industri, teknik lingkungan, ya kemudian K3, kebanyakan segitu sih memang. Jadi yang melenceng itu cuma Fani sendiri. But that's not the big problem for them ya, not a big deal bagi mereka ya. Ya, karena Fani suka challenge diri Fani sendiri. Karena Fani pikir, karena ini dunia safety dan itu kalau untuk untuk orang project 2 tahun itu masih amat sangat pemula, masih bayi lah. Jadi ya itu tadi ternyata passionnya tuh di sini gitu. Dan ilmu bahasa Inggrisnya tuh mendukung untuk di situ. Ya. Pakai mendukung. Oke. Thank you, Fani. Let's move on. Something personally ya. Let's move to David. Daud. Oke. Habib masih free ya. Ilham, are you free? Still free, Ilham ya? Ilham? Aman ya? Hi, good afternoon, sir, ma'am, and everyone. Hai. Iya, perkenalkan nama saya Daud. Saya lulusan dari Politeknik Negeri Padang, jurusan Bahasa Inggris, angkatan 2012. Dan saat ini saya single fighter. Yeah, no, I'm a new entrepreneur. But ya mungkin dari cerita teman-teman itu menarik sekali ya, dari beberapa background, yang dari writing, yang dari di dunia televisi misalkan, yang dari trainer. Sebelumnya aku juga mau sharing tentang pengalaman dan how English affects our life in a working environment in a professional business, for example. Like dulu aku ketika kerja di bank itu aku spesialis untuk customer yang dari warga negara asing. Khusus. Jadi dia personal banker. Jadi untuk menanganin semua mereka itu dan kerasa sekali Inggris Inggris itu sangat membantu sekali where you are today gitu, daripada orang-orang yang bukan dengan basic bahasa Inggris. Sebenarnya dari perusahaan itu nggak peduli kamu dari jurusan apa, tapi they look at your skills gitu. Ketika kamu meet their qualifications, aku butuh seseorang yang bisa mengkoordinasi dengan bahasa Inggris tanpa kelihatan amatir gitu, and then they will pay you high gitu. Jadi kayak kalau aku pertama kali bekerja itu, dan salah satu dari trainer aku tuh bilang, kamu nggak layak di sini, kata dia gitu, karena kamu bukan karena mau merendahkan aku, bukan, dia karena bilang kamu itu pekerja baru dan kamu tuh untuk gaji segini tuh nggak worth, nggak itu, kata dia gitu, karena gajinya tuh terlalu tinggi, kata dia Tapi aku coba juga di situ, dan kan di kantor itu juga ada rewarding gitu, ketika per bulan siapa yang achievementnya lebih tinggi gitu. And then dalam 1 tahun itu aku bisa mendapatkan 3 kali rewarding, Bukan karena
I'm showing myself who I am. No, it's not because of that. Just aku banyak belajar juga di situ how useful your English is gitu. Satu yang aku ingat yang it's really memorial, yang sangat unforgettable to me is kata Miss Saryani pas ini dulu, set your standard high. Aku sangat baru di situ aku mulai merasa bahwa oh gini ya kalau kita paham bahasa Inggris kita tuh dibedakan dari segi gaji misalkan mem. Justru bahwa untuk personal banker yang lokal atau warga negara orang Indonesia itu beda gajinya dengan personal banker dengan orang asing yang menanganin orang asing seperti itu. Dan aku hanya bekerja 1 tahun di bank itu dan I moved Itu di Jakarta, di Padang, Daud? di BSD, Wisma BCA di sentralnya di pusat. Oke. Bank Mandiri ya, Daud? BCA mem. Oh, BCA ya? Iya, kalau BCA itu kan mereka butuh personal banker untuk di pusat aja sih sebenarnya itu. Jadi Tahun berapa, Daud? itu 2015 pas aku awal-awal lulus tahun 2000 kan lulus Oktober ya mem. Aha. Dan 2 minggu setelah itu aku langsung ke Jakarta dan langsung kerja di sana. Oh, jadi masa tunggunya cuma 2 bulan ya? 2 minggu. Dan aku pindah ke Tokopedia dan di sini aku sangat banyak belajar sekali sih mem. I mean like my English is not really useful to be honest, ya kan nggak terlalu berguna karena ini adalah perusahaan startup baru yang mereka masih surviving, yang namanya dunia startup kan mem saat ini masih belum terlalu famous lah. Cuman aku mulai dari situ dari karyawan biasa juga dari customer service biasa malah. Tapi perkembangannya itu cepat banget. Dalam 1 tahun aku langsung dipindah ke manajemen criminal case. Setelah itu langsung ke trainer. Aku tanyain ke si pihak HRD-nya, si HRD, kenapa kamu pilih aku? Dan kata dia, we need someone who really attractive dan who really be able to talk to people. Karena yang aku bekerja sebagai trainer itu di operational team, khusus semua operational. Jadi bagian email, untuk bagian call center, untuk bagian karyawan-karyawan barunya ya mem. Jadi di situ aku banyak belajar sekali dan satu hal yang aku lihat dari apa yang kurang di aku gitu loh mem. Ketika aku masuk di kantor itu, ketika aku mengajar orang lain, aku baru ngerasa bahwa ini mungkin ya yang dirasain oleh dosen-dosenku dulu ketika mengajar orang yang nggak paham itu gimana rasanya gitu. Kita udah ngoceh selama tiga kali misalkan, and then orang itu masih belum paham juga. Dan aku ngerasa bahwa I have something to work on myself gitu. Jadi ini yang aku ngerasa kurangnya di kita itu untuk yang professional ethics-nya mem. Aku ngerasa bahwasanya apa ya, how to mention that, like dulu ketika aku kuliah itu dosenku menjelaskan yang aku nggak ngerti itu rasanya gimana ya, dan dari situ aku menemukan bahwasanya aku butuh pendekatan khusus kepada karyawan-karyawan yang berbeda. Seperti misalkan untuk calon karyawan yang baru lulus itu kita nggak bisa terlalu keras untuk mengasih materi-materinya kepada dia. Kita harus lebih santai, lebih enjoy gitu. Tapi ada juga yang di batch itu juga ada orang yang nggak bisa diajarin dengan terlalu menye-menye, harus lebih serius. Ada orang yang nggak bisa diajarin dengan terkekang, dia harus lebih ceria, cheerful, like ketawa ketiwi, hahihi. And then ada orang yang juga nggak bisa diajarin dengan kayak gitu. Jadi aku merasa it's something new ya. Dan individual betul ya, individual case-nya ya. Iya, dan yang paling aku kurang, yang aku lihat ya mem, aku dari kemarin Mr. Hasbi bilang kita mau evaluasi apa sih yang mau diperbaikin dari lulusan-lulusan kita itu. Yang aku lihat sekarang ya mem, to be honest ya, aku nggak mau bohong atau apa ya, lulusan kita itu nggak terlalu proud dengan their skills gitu. Even though mungkin mereka masih menggunakan bahasa Inggris dalam beberapa
beberapa momen atau beberapa kesempatan gitu, tapi English is really helpful. I'm convincing you. Jadi di dunia, di professional industries atau sebagai professional business, if you are good in English, kamu akan dihargai berbeda dengan orang-orang yang nggak paham dengan English itu. Jadi aku mau masukkan aja sih mem gitu, kalau we have to convince them ever since they were there, bahwasanya this will help you. Ketika kamu survive meskipun kita ada kekurangan di, misalkan mem ya, aku sendiri I'm not so good in a multimedia for example. Aku nggak terlalu bagus untuk editing, tapi dengan skills, public speaking skills atau the way how we talk to people with our language, karena kita dari jurusan bahasa, kita dihargai berbeda mem. Satu yang pertama, dan yang kedua tentang koordinasi dan professional ethics. Itu yang aku lihat kurang, karena kita ya sebagai mahasiswa ya aku ngerasa ya oke, aku masih siswa, aku masih belajar, dan aku nggak perlu lah namanya terlalu tight gitu, dengan terlalu profesional. Aku sangat menyesal dulu kenapa aku suka terlambat. Budaya terlambat itu it's really ruin my day. Bener. Karena yang namanya udah di industri profesional gini, kita telat 1 menit aja mem, then they will notice. Kita telat 3 kali, they warn you. Kita telat 5 kali, okay, you are not accepted, you go. Jadi disiplin, I'm sure aku masih belajar di situ mem, tentang ilmu disiplin. Hanya kita yang bisa mendisiplinkan kita. Jadi aku ingin mahasiswa yang sekarang untuk lebih aware lagi dengan where you want to go, what will you do after you graduated. Jangan sampai kayak orang-orang yang setelah graduated kemudian linglung, nggak tahu mau kemana gitu. Jadi aku mungkin ngomong ini agak belak-belakan atau apa, tapi ya that's what I find out. Aku merasa aku ini masih, kenapa dulu aku nggak coba untuk lebih koordinatif lagi dengan orang, untuk lebih profesional lagi dengan orang. Mungkin I'm not shocked gitu. Jadi kayak shock culture itu masih ngefek sekali ketika kita awal-awal baru mau masuk ke dunia industri. Aku percaya bahwa mungkin dari beberapa teman-teman tuh setuju banget dengan yang itu. It really shocked me out. And satu lagi mem, yang we survive kalau dunia startup yang kita bagian operasional atau bagian yang berhubungan dengan halayak banyak. Satu lagi yang kita harus perbaiki, aku mendapatkan banyak sekali komentar tentang itu, logat. Iya, setiap kali aku men-training orang-orang yang dari anak-anak UNAN sama anak UNP yang ngelamar jadi Tokopedia kan mem, jadi mereka masuk di bagian ini gitu, cuman kan masuk training dulu 2 minggu. Nah, aku kebanyakan di situ, mereka tuh bukan nggak bisa ya, sebenarnya mereka itu pintar, cuman mereka itu takut, gago gitu. Ada satu anak UNAN yang sangat lucu rasaku. Aku tanya, kenapa kamu itu nilainya lebih rendah daripada yang lain? Kalau kayak gini aku nggak bisa bantu kamu biar masuk untuk ke floor gitu. Cuman dia bilang gini, aku tanya personal ya mem ke dia. Yeah. Sebenarnya aku tahu bang. Cuman pas mau ngomong itu, logat aku keluar, orang ketawa jadi hilang ilmunya, kata dia gitu. It sounds funny for example. It sounds funny for sure, but aku ngerasa bahwasanya ini kekurangan kita loh gitu. Dia sebenarnya tahu, cuman karena the way how we speak up di kampus itu masih mostly dengan bahasa Minang, dengan bahasa yang daerah kita lah mem misalkan. Dan ketika di sini bukannya mereka itu nggak suka dengan logat kita, mereka sebenarnya suka, cuman we are not so confident with that. Jadi yang membuat kita itu jatuh. We know what we need to talk about. Tapi dengan logat kita itu kayak terbata-bata dan everything blank. Jadi orang lihat kita itu kayak oh iya, and something like logat itu sangat pengaruh sih buatku mem. Yeah. Itu sih kalau menurutku yang kurang, atau bukan kurang sih sebenarnya, yang masih kita nggak pay attention much
into that thing. Aku ngerasanya sih gitu, men. Mungkin tanya ke Daud. Jadi memang Daud, ini bukan hanya problem di kita. Pak WD kita, Pak Revalin juga mengeluhkan itu ya, bukan hanya buat jurusan bahasa Inggris. Contohnya anak sipil, anak yang lain-lain, ketika mereka itu magang, padahal sebetulnya skill mereka sudah bagus, tetapi itu kagok tadi itu, karena memang pembekalan dengan public speakingnya mungkin masih kurang ya di jurusan lain ya. Kita alhamdulillah kita ada mata kuliah public speaking, tapi rupanya masih perlu ditingkatkan. Kalau boleh tahu Daud, itu ketika di Tokopedia itu reportnya you have to make the report in English or in Indonesia? No, in bahasa. In bahasa Indonesia ya? Soalnya aku reporting itu ke manajer operasional, mem. Manajer operasional itu orang Indonesia, jadi mereka nggak butuh English. Cuman pas di BCA itu everything should be in English. Oh iya. Soalnya saya tahu di startup bisnis itu biasanya komunikasi mereka tuh in English itu. Walaupun WA-in atau email-emailan itu in English, tapi di Tokopedia masih pakai bahasa Indonesia ya. Beda, mem. Soalnya kan aku fokusnya itu untuk training anak-anak baru, anak-anak baru masuk. Kecuali kalau kita itu ada meeting dulu dengan tim bisnis sama tim IT. Rata-rata kalau tim bisnis sama tim bisnis itu emang orang luar, orang Cina biasanya. I'm sorry, I'm being racist. But biasanya orang itu, mem. Cuman kalau untuk IT itu biasanya orang India. Kalau kita ada meeting dengan mereka itu ya emang harus bahasa Inggris. Soalnya kan bagian apa yang mau diimprove ketika tim bisnis narik data dari customer service, ini kurangnya. Misalnya mereka itu kurang untuk manajemen case yang mostly about criminal or something gitu. Kenapa bisa kurang? Kan yang ditanya trainernya, apa kalian nggak ngajar ini itu gitu. Kan mereka bikin standar tertentu yang harus diituin, yang harus diaplikasikan ke seluruh karyawan baru itu gitu. Iya, menarik. Okay, cool. Cute. Thank you, Daud, for your fruitful information. Yeah, thank you so much. We move on to the next Habi. Please reintroduce yourself. Selamat siang semua. Siang. My name is Habi Shauki. Aku lulusan English Department in 2000 angkatan 14. Itu lulusnya tahun 2017. Sekarang bekerja di API Business Group under Flight Centre Travel Group, based company in Australia. Itu basically satu perusahaan yang bekerja di bidang travel industry, ini Travel World. Selama bekerja di sini, aku ngerasain bahwasanya English aspect is really help me. It's really helped me so much. I mean, dari semua aspeknya, mau itu reading, writing, speaking, listening, segala macam. Karena di sini aku bekerja sebagai data analyst, which is harus menganalisa semua data-data kontrak yang diberikan oleh klien. Itu terutama buat menganalisa data-data keuangan, bukan keuangan tapi harga suatu produk yang harus dianalisa di suatu kontrak. Nah, jadi kontraknya itu basically dari A sampai Z itu bahasa Inggris semua, nggak ada Indonesia sama sekali. Jadi kemampuan reading, kemampuan analisa reading, kemampuan analisa buat memahami suatu produk, buat menganalisa suatu produk, and understanding aspect it's so important. Terus apa lagi ya? Di sini pun juga semua orangnya mostly nggak speak English secara terus menerus, enggak, tapi kayak 50-50. Terkadang mereka ngomong Inggris, terkadang mereka ngomong bahasa, dan di sini pun juga kita punya orang luar juga yang sebagai koordinator dari Australia, Indonesia itu sendiri. Nah, jadi buat considernya Habi adalah buat
buat next generation of English department itu diharapkan buat bisa speak English ya Mem ya, sama Mister ya. Maksudnya buat bisa ngomong Inggrisnya tuh fluent sama bagus. Maksudnya I know that my English isn't really good yet, but at least I still try my best to always speak in English fluently by using good grammatical structure and everything. Tapi itu satu hal yang Habib temuin di perusahaan sekarang adalah orang-orangnya harus ngomong Inggris dengan tatanan bahasa yang paling bagus. Jadi which is grammar aspect itu sangat dibutuhkan. Karena kan most people think that English is just speak what you want to speak without thinking of grammar or everything else. But for some reason, for the certain ways, grammar aspect is so important. Like the company where I work with right now. Jadi nggak cuma di writing aspeknya yang harus good grammatical ketika ngirim email apa segala macam, ngechat klien apa segala macam, enggak, tapi juga di bidang speakingnya itu sendiri. Ya, it's communication skill sih Mem ya. Communication skill itu harus diperdalam lagi buat the next generation of English department. Dan itu kan dan dari kurikulum yang diberikan itu Habib udah juga baca, and I think that it's quite good, pretty good. Tapi the most important thing that we need to consider and improve is just from the student itself. Jadi whether they want to be better or not, whether they want to be fast or not, itu dari mereka sendiri. Jadi mereka yang masuk di jurusan bahasa Inggris itu sendiri harus paham dan harus mengerti kenapa mereka masuk bahasa Inggris, the reason why, the purpose and the intention why they want to involve, enter, come or everything in English department. Jadi satu hal yang Habib sayangkan sampai saat sekarang ini adalah bahwasanya masih banyak yang Habib dengar orang-orang yang masuk di English department di jurusan kita itu adalah orang-orang yang menganggap bahwasanya jurusan kita itu sebagai pelarian pada akhirnya. Dan Habib itu nggak mau, maksudnya jangan biarkan jurusan kita itu sebagai pelarian buat mahasiswa yang nggak dapat jurusan lain, dan pada akhirnya tuh end up di mereka nggak ngerti apa-apa nih bahasa Inggris. Jadi mereka spend their whole time 3 years in English department itu cuma buat useless, vain, dan pada akhirnya di professional industry, professional world mereka got nothing. Then why they have to study in that long time but just for nothing at the end of the day. Jadi itu yang Habib nggak mau. Jadi apa ya? Jadi awareness buat si mahasiswa itu sendiri, gimana intention mereka masuk ke Inggris itu apa, terus keseriusan mereka. Karena Habib I highly agree with Bang Daud kalau misalkan English is really helpful and really useful you kalau misalkan udah berada di dunia profesional, karena di zaman sekarang siapa yang nggak perlu Inggris? At least satu mungkin komunikasi secara nasional doang. Pasti mereka juga punya relasi dari luar juga. Nah, jadi communication skill dan itu ya ada subjek baru juga kan ya, communication skills dari jurusan bahasa Inggris sekarang kalau nggak salah dibaca deh. Nah nah itu suatu ke excitement sih buat Habibnya sendiri buat
pada akhirnya ada communication skills di jurusan bahasa Inggris, subjeknya. Tapi dulu nggak dapet ya communication skill ya, nggak belajar. Nggak dapet. Angkatan berapa, Bib? 14. 14 belum? Mudah ya? Belum. Habil lihat di kurikulumnya itu ada bacaan new-nya di komunitas. Jadi kan itu kan baru. Ya, memang 4 tahun terakhir baru communication skill. 15 di ini dipakai. Jadi ada satu lagi, ada satu atau beberapa junior yang mencoba interact with me in social media. Tapi pada saat akhirnya Habib tahu mereka jurusan dari bahasa Inggris dan Habib mencoba buat ngomong mereka buat dengan bahasa Inggris pun mereka masih nggak bisa. Mereka masih ask me to talk in bahasa. Dan I don't want it. Oke. Jadi itu sih maksudnya communication skills, habis itu writing skills-nya juga, karena kan di tempat Habib juga harus nulis email atau segala macam, chatting segala macam ke customer, ke klien juga, ke kantor pusat juga. Terus habis itu grammar aspect sih yang harus diperdalam. Itu suatu keharusan sih Habib pikir. Itu aja. Terima kasih. Habib. Ya, Mem. Ini perusahaan Habib masih yang sama dengan yang di Padang atau udah ganti nih? Udah ganti. Di Padang kan itu konsultan construction. Tapi sebagai translator Habib waktu itu kan? Sebagai translator. Sebagai translator. Dan sekarang sebagai data analis itu kan? Nah, kalau dari segi berarti menganalisa data itu, computer application-nya gimana? Cukup? Computer application-nya belibet sih, maksudnya we have to use two kind of different device. Two computer to monitor in front of us. Jadi harus satunya lihat kontrak, satunya lihat buat ngeloading data apa segala macam. Jadi ya agak sedikit berbeda dengan apa yang di jurusan, tapi basically typing atau segala macam masih sama, penggunaan Microsoft Word, Excel apa segala macam. Jadi memang walaupun kita dari jurusan bahasa Inggris, memang computer application itu sangat penting juga untuk terjun di dunia industri sekarang kan? Iya, sama buat typing kan. Iya. Oke. Untuk yang paling basic lah ya, Word ya. Microsoft Word ya. Excel juga mana-mana sekarang dibutuhkan ya. Si Habib ini di mana nih sekarang? Apa, Min? Lokasinya di mana? Habib di Jakarta, Min. Jakarta. Iya. Ya, kamu enggak ada ya. Muncul lagi. Iya, biasa kan tiap saat muncul. Oke. Kita move on to the next alumni. Ilham, are you ready? Masih mute tuh. Kita lanjut ya, Ibu ya, ke Ilham. Silakan Ilham. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah, kabar baik. Perkenalkan, nama Ilham Ramadan, nama tamatan 2000, bahasa Inggris singkat 2011. Karajawa ini asisten koordinator nolong orang Bu Pak. Untuk tambahan kurikulum mungkin dari awak yang di lapangan, kebetulan awak asisten koordinator, awak yang berhadapan sama ekspatriat yang ada di seluruh Indonesia maupun di Asia. Itu awak mungkin menambahkan di SKS, mungkin perlunya pada saat waktu awak kuliah dulu ada namanya technical writing ataupun yang belajar menulis, mungkin awak minta tolong
ditambahkan di sini Mbak A caranya untuk membalas email ke klien yang notabene mungkin klien mungkin ada dari Rusia, dari Spanyol, dan itu minta tolong untuk ditambahkan di SKS karena itu penting banget Pak Bu. Merasa kini dulu kan ada beredeko ya, kebetulan mungkin karena mengerti pesan yang disampaikan, jadi bahasanya beko belajar learning by doing. Jadi pada saat sorry jadi pada saat balas email tuh ada tekniknya Pak Bu. Jadi itu yang minta mungkin yang seterusnya yang awak temukan karena awak masih kuliah yang buat satu di komunikasi, patang tuh awak transfer nilai sedikit diterima sama ilmu komunikasi, dan saya minta mungkin nanti di broadcastingnya ada produksi iklan digital Pak, kayak patang awak ujian akhirnya awak memproduksi. Setahu dulu ada produksi iklan di kampus, tapi mata kuliahnya nggak ada Pak. Sama mungkin pada saat yang dari Kevin mungkin belajarnya mata kuliahnya copywriting atau di creative art waktu kuliah Pak. Di copywriting sama creative art itu mengajarkan how to make advertisement, not only advertisement, mungkin di video-video yang ingin ditampilkan itu kan ada teknik untuk copywriting agar pesan yang disampaikan sampai dilihat oleh yang melihat video ataupun yang viewer. Terus tambahan SKS dari awak, kewirausahaan masih ada kan ya Pak ya? Apa? Ilham? Kewirausahaan Bu? Masih. Ini Mr. Hasbi yang ngajar. Itu harus sih Pak. Harus ya. Sama communication skill kan masih ada, mungkin kalau ada communication skill bisa ditambahkan ke mungkin paling Pak. Itu saya lihat di kurikulum kan ada kayak workshop mungkin lebih diganti ke produksi aja sekalian Pak. Jadi pada saat di produksi itu ini berada workshop, kalian nanti pada ending itu di UASnya mungkin nanti menghasilkan iklan ataupun acara iklan radio, kalau TV iklan TVC atau apa namanya Pak, iklan masyarakat. Terus di tambahan mungkin kalau saya lihat pasang apa ya Pak? Pak, apa sih ya Pak? Ada tambahan mata kuliah baru ya Pak? Banyak tambahan, ada beberapa tambahan itu. Interpreter itu apa maksudnya tuh Bu? Interpreter Interpreter apa benar? Interpreter itu yang penerjemah tapi langsung pesan. Kayak apa nama? Oh iya interpreter ya. Yang kayak penerjemah pribadi gitu kan? Ya langsung lisan. Iya, kan perusahaannya. Itu sih Pak mungkin. Medica Plaza Bu. Medica Plaza di Jakarta. Di bidang medis Bu. Oh iya. Iya Bu. Nggak ada pautnya sama bahasa Inggris, tapi kebetulan awak di International Medical Assistant, jadi semua orang asing yang berada di Asia, khususnya Indonesia, itu yang membutuhkan perawatan medis, kayak rawat jalan, rawat inap, kemudian butuh evakuasi. Terakhir, Patang awak mengevakuasi orang Korea ke Incheon dari Jepara, dan itu ya pertama butuh bahasa agar bisa paham, terus teknik nulis sama paham setiap apa yang diinstruksikan. Kemudian saya minta ditambahkan atau diterapkan di teman-teman mahasiswa paling ya etika Pak, karena itu penting banget
budaya ikro satu Pak, membaca. Awak atau mana kesal sama klien walaupun ini klien, tapi merasa perasaan dari kapatan itu adalah dijelaskan di email sebelumnya. Itu memang budaya ikro itu memang ternyata di Indonesia sih malah dapat di luar negeri pun ikro itu harus dibutuhkan, sampai kesal enggak ada budaya ikro di orang dulu, kecewa kan. Baca dulu dari awal sampai email terakhir. Nah itu sih Pak, budaya ikro itu enggak ada apa ya Pak. Sama palingan kalau untuk bahasa Inggris sendiri tambahannya ya ini sih Pak, banyak praktis sama produksi aja sih Pak, soalnya di lapangan memang butuhkan itu semua Pak. Oke. Cool. Apa Ilham? Yang tamatan bahasa Inggris kerja di sini selain Ilham ada enggak? Enggak Bu, backgroundnya kebanyakan medis ya, perawat. Karena kebetulan perawatnya mungkin bisa bahasa Inggris, jadi sedikit banyaknya bisa mengerti untuk membalas email ataupun nanti berbicara dengan pasien ataupun klien, karena kan kadang pasien nggak ngerti bahasa Inggris ya, pakai sedikit. Saya belajar juga banyak bahasa Bu di sini akhirnya, karena kan nggak semua orang yang bisa bahasa Inggris, tapi emang penting banget untuk kita untuk mengetahui kalau misalkan nggak bisa se-fluent orang Inggris ya setidaknya bisa. Dan banyak dari ilmu yang saya terima itu adalah teknik email sih Pak Bu. Jadi kalau bisa nanti dipraktekkan kelas dulu, jujur Pak Wan ada pernah mendapatkan hal itu. Kalau mungkin pernah, mungkin awak yang silap atau yang nggak pernah masuk coba. Cukup parah. Bang, nggak awak kadang kan dulu kuis sampai ke radio nggak ada Pak. Kabar tuh saya sekali dulu ya Pak. Paling ya communication skill, public speaking itu perlu banget Pak. Sama yang tadi dari yang cewek butuh teknik untuk PPT, memang benar teknik PowerPoint itu memang diperlukan. Terus keberanian Pak, alah punya segala skill tapi ada keberanian kayak percuma gitu Pak untuk memulai. Jadi pertama budaya ikro, budaya yang menulis. Ikro memang penting Pak, walaupun awak jadi Pak awak pengen baca untuk membaca Pak. Kalau ada buku apa tuh di belakang tuh mungkin agak mana nih celiknya Pak. Oke. Itu Jadi sih, memang Pak, Bu, mungkin selebihnya mungkin nanti bisa ditemukan di teman-teman yang lain. oke. Buat alumni lain juga ini satu pertanyaan, apakah pas masuk kerja dibutuhkan tes terstandar? Kalau awak Bu pribadi jujur yang tadi aku sampaikan, pertama Erika Bu sebarannya tinggi TOEFL-nya, kalau nggak paham nggak bisa ikro, nggak bisa mengerti dan bisa disampaikan. Bahasa Inggris TOEFL-nya itu maaf Ibu, to be honest, I really don't care with the numbers of the score of the fall when kita nggak bisa balas atau ngomong, nggak bisa paham apa yang orang sampaikan, percuma Bu. Jadi mungkin tetap diajarkan kepada mahasiswa memang tes itu memang harus Bu, walaupun ya nilainya nggak tinggi, tapi saya selalu melihat bagaimana dia bisa memahami kondisi dan bisa untuk sit up dan bisa berani untuk memulai. Waktu masuk itu nggak diminta sertifikat full gitu? Enggak Bu, kebetulan awak pernah memang di background sebelumnya kayak gitu. Awal pertama background awak call center Bu, tapi call centernya bisa 3 bahasa, tapi awak
cuma 2 bahasa, bahasa Indonesia sama Inggris. Terus ada Jepang nggak bisa, Ibu. Terus kebetulan Noah bisa, memang ada background jadi bahasa Inggris perlukan, tapi mungkin kalau di tempat awal Bu itu nggak peduli sama si TOEFL berapa nilainya, tapi dia bisa dan paham sih, langsung bisa terima sih Pak. Bos masih yang kemarin, atasan masih yang kemarin, ibu kemarin. Masih Pak, masih. Siapa namanya, lupa. Eva. Yes. Ya, oke. Ya kalau kemarin nggak salah dia banyak pelajari Bu Pak. Dia kemarin ngasih masukan itu keberanian tadi, kata Ilham tadi, sama leadership loh Mas. Iya Pak. Itu kemampuan. Iya. Kemarin dia ngasih masukan mahasiswa sekarang atau yang bekerja di sini harus memiliki ini gitu kan, keberanian dan coordinating leadership lah, coordinating kayak. Yes. Itu Iya, Pak. yang perlu. Mungkin itu Pak.